استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا القيامات ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم نروي آبائنا وأمهات جميع شيخنا معلمنا لمن أنفقوا أموالهم ما جاهدوا أنفسهم لهذه المسألة مصباح المنار الله كان غشان برحمة الله غشان رسول الجيلاني إلى ركب الأحوال سيدي سيابي جلال بسام القبر من مسمى المدني وإلى ركب العالم سيدي محمد بن الغزالي من شبيرنا من الكريم ليس مولانا محمد رسول البنجري سيبي كلام بين ليس علينا سيبي وليس وقسم إسماعيل ليس خينا مربي الراحنا العالم العالم سيب الكرم أبو محمد أمين بدل يسمى سيبنا الله نسوى المنجد نروه مالب أمام أبلها أروي حدث حسن إبراهيم أن الله جل وعلا برحمة والمولى إلى درجة بالجنة دعا علينا وزنا ولجيراننا أجمعين من بركاته من بركاته من بركاته ونور وصيته ونفع كرامته يحصل في جمد ويتفنى على بالوجه محسن وسط بلا حساب الخاتمة سير النبي للنبي بسير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالفتح يا فتح عجل ذكرهما وبالعلم الناور يا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وعشرنا في زمرة في الدارين آمين ولا ينبغي أن تستغرق جميع أوقاتك بورد واحد وإن كان أفضل الأوراد مثلا. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad halaman 7 baris keempat dari atas. Dan tidak patut dan tidak seyogianya bahwa engkau tinggalam ataupun penuh menggunakan waktumu itu hanya dengan satu wiridan. Wa in kana afdalul aurat, sekalipun itu adalah paling afdal wiridan. Nah, nasihat dari Habib Abdullah Al-Haddad, janganlah jasidin kita bisi wiridan tu sebutingannya, bisi amalan tu sawawalasannya. Nah, itu aja dibaca jasidin jangan. Walaupun itu yang paling abdal yang diamalkan, jangan. Maksudnya tambahi lagi yang lain. Nah, kenapa? Fayaputuka bizalika barakatu ta'dadil awrat. Maka meluputkan atau menghilangkan akan engkau dengan yang demikian itu segala macam berkat berbilang-bilang wirid. Nah, berkat wirid yang lain kada dapat, karena setiap wiridan itu ada anunya, ada auranya, ada barakahnya. Wiridan amalan apa aja yang kita baca itu ada anunya, ada muakalnya kita. Nah, pokoknya ada rahasianya, ada manfaatnya, ada barakahnya. Amun kita sebuting amalan aja yang kita pakai, nang itu aja sebuting berkat lain kada dapat. Nah, tapi kita semua wiridan kita pakai
semua wiridan kita amalkan, nah maka berkat nang lain pun juga dapat. Sekecil apapun wiridan nang lain itu akan dapat barakahnya. Nah jadi nasihat sidin bisi amalan, bisi wiridan itu jangan sebutin. Termasuk bisi guru kita juga. Bisi guru atau kita nuntut ilmu jangan sebutin aja. Sebutin aja di majelis itu atau seikung guru aja dikuati, jangan banyaki, karena setiap guru tuh punya kelebihan, setiap orang tuh punya keistimewaan. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang kita tuntut itu kita dapat di mana majelis yang kita macam-macam itu kita dapat barakahnya. Namun yang sebuting tuh Pak. Nah jangan disidin rugi. Nah jadi bila kita bisa amalan sebuting itu rugi. Watanaqulu biha, dan berpindah-pindah yang lainnya. Fa in kana likulli wirdin asarun fil qalbi, karena bahwasanya tiap-tiap satu wiridan itu akan memberi bakas di dalam hati. Nah setiap wiridan itu akan memberi bakas di dalam hati. Pian misalnya mengamalkan satu kalimat asma Allah Ta'ala, ya Latif aja, baca ya Latif setiap saat itu sehari minimal sebanyak 133 bahasa yang subuh nih, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Amalkan di umuran itu barakahnya akan ada, rahasianya akan ada. Apa khasiatnya itu? Guru Baharis siapa nama baca ya Latif 133 itu niscaya kita akan disayangi orang. Di mana aja kita berdiam, kita itu akan disayangi orang. Orang sayang lawan kita. Lain maras, lainlah sayang. Kalau maras itu memberi maras, lain sayang. Pokoknya orang sayang. Orang kada mau menyeriki, orang kada mau apa orang membenci itu kada dibenci orang. Ibarat sarik itu sarik sekadar ada semacam miskomunikasi aja. Pokoknya kita itu akan disayangi orang. Nah itu jago bahari. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi ngaran wiridan itu baca terus, baca terus. Kadang 2 tahun hampir ada, 3 tahun hampir ada. Pokoknya kecuali kada ingat, kecuali mati baca terus. Nah yang dibaca itu bila bahasa yang subuh sebanyak 133 itu salah satu di antaranya. Mata porotos tahu mah ini masih kah bahari itu ya Latif 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 ya Latif. Nah itu dibaca. Nah itu termasuk contoh wiridan. Jadi setiap wiridan yang kita amalkan itu akan ada nurnya, akan berbekas di dalam hati kita. Wa nuran, dan bercahaya. Nah, artinya di hati kita lembut, kitanya nang asalnya penyarikan, insyaallah kada ampih penyarikan. Kitanya nang asalnya emosian, insyaallah ampih emosian. Kitanya nang asalnya pemusangan, insyaallah penyabar kita. Jadi kita seorang nang meredam emosi kita tuh. Nang kita nang asalnya panggapan atau kita punya kadang kalau sedikit kita nih asal tersinggung, ambil orang kepandir ini. Merasa kita tuh salah. Orang tuh kadang menyindir kita kada. Cuma kita nih karena apa maka tersinggung. Nah, kayak itu. Jadi bawa bisa amalkan, insyaallah kita kada penyinggungan apa nang dipandir orang, dikuya orang. Nah, itu artinya buah nur atau cahaya atau asar dari sebuah wiridan yang kita baca. Nah, jadi makanya bisi amalan itu jangan sebutin. Artinya sekecil apapun amalan diamalkan. Wa midadan,
dan madad. Madad itu adalah pertolongan Allah. Madad 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 madad, itu pertolongan Allah Ta'ala. Bila kita isi amalan walau sebuting, walau nang handap, itu kita akan dapat madadnya dari Allah. Apa madadnya? Salah satu madad itu bentuk semacam apa namanya, ya boleh dikatakan karamah lah, boleh, tapi bukan karamat lain, karamat wali. Misalnya kita tapalipit, kita misalnya berjalan 4 pal lagi hanya sampai ke rumah, tiba-tiba hujan, ada hujan, lebat. Nah kita ini kan tapalipit nih, benau aku ini tanggung ke rumah bisa hujanan nih. Nah jadi jangan emosi, jangan tambah dasak lupang ancap belak bersepeda mundur jalan 100, jangan, santai aja. Di situ berdoa kepada Allah, madad, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, berkat wiridan nang ulun amalkan, berkat wiridan ya Latif atau apa aja punya, beli ada bis wiridan dah, berkat wiridan amalah yang ulun amalkan ya Allah, lindungilah ulun daripada angin deras, jangan kehujanan ulun ya Allah, sampaikan dulu ulun ke rumah ya Allah, hanya hujan. Nah misalnya tuh misal salah dalam perjalanan itu kita ibarat hujan juga merintih-rintih aja, ibarat hujan itu mengiringi kita. Oh, sampai baca Allahumma hawalaina wa la alaina, hujan di belakang kita di muka, hujan di muka kita di belakang. Jadi kada saat basah kita di muka hujan, kita di belakang. Ketika kita sampai hujan dadu, hujannya di belakang kita. Artinya kada merugikan orang. Orang perlu banyu, kita kada perlu banyu. Ya lah, orang perlu banyu nang panas menggentang, perlu hujan. Ada kita indah berhujan. Amun kita berdoa ya Allah taduhakan hujan, merugikan orang. Orang perlu banyu namun radak. Ada kita indah karena banyu, takutan kehujanan. Jadi doanya ya Allah, Allahumma hawalaina, ya Allah berkat amaliyah na ulun amalkan, dihiga ulun aja, ulun kanak-kanak itu aja. Ketika hujan di muka, oke, kita sampai hujan balik ke belakang. Nah gitu. Nah itu namanya madad. Madad dari sebuah amaliyah. Bisa kita bertawasul kepada sebuah amalan yang kita sudah tuhuk mengamalkan mulai hari. Nah makanya amalan itu jangan sampai ampih kita amalan, karena kita setiap saat minta bantuan kepada Allah. Maksud minta bantuan itu saat nang tapalipit dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud dengan midadan. Jadi jangan berdoa adat, setiap wiridan itu ada bekas di hati, ada nur cahaya, ada madad. Aw makanatan minallah, dan satu tempat di sisi Allah. Nah kita dicatat oleh Allah orang nang istiqamah, kita tercatat orang nang istiqamah. Laisa li ghairihi, bukan dari selainnya. Wa idan idzan saqalat minhu ila wirdin amanta bizalika minas samati wal kasad. Dan pula apabila berat daripadanya kepada satu wiridan, maka amankanlah engkau dengan yang demikian itu minas samati wal kasad, daripada bosan, muyak dan malas. Nah, selanjutnya bila kita ada wiridan banyak, itu kita akan selamat, akan aman daripada bosan. Nah itu pula fungsinya bisi wiridan banyak toh, kita akan terhindar daripada bosan, daripada muyak. Kan kita bisa nafsu, kita bisa nafsu. Nafsu ini kadang-kadang bisa lapah, ya Allah. Nafsu ini bisa uyuh, nafsu ini bisa bosan, nafsu ini bisa muyak. Namun kita bisa amalan sebuting aja, asa bosan, dok, dah baca aja, lapah. Orang ini ada baca. Nah,
Karena apabila kita banyak bisa amalan, panat nang ini pindah ke sini, panat nang ini pindah baca nang ini, panat nang ini baca nang ini. Itu fungsinya. Dengan banyak wiridan itu kita hilang bosannya, sehingga waktu kita 24 jam itu akan terisi dengan seluruh wiridan-wiridan. Kadada lagi waktu kita itu nang kosong. Waktu ini kadada lagi berlalu liwat begitu aja kadada. Tetapi tetap besi. Misal sembahyang maghrib bamalan kita, mbah sembahyang maghrib ba'diyah 2 rakaat, mbah itu sunat hajat, mbah itu sunat istiharah atau sunat apakah 6 rakaat. Nah, 3 macam sembahyang ini kan menghilangkan bosan kan, 3 warna. Panat sembahyang duduk baca yasin, belum bisa lagi panat ambil wiridan lain baca surah apakah, akhirnya sampai isya. Coba mensebutin aja bisa bosan kita, atau zikir aja misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, panat belum lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, madang isanya panat belum lagi, moyak tidak. Nah, tapi kalau diganti-ganti hilang bosan itu. Bahlailah panat kena tasbih pulang subhanallah subhanallah subhanallah, panat pulang baca pulang lain. Akhirnya kada kerasaan sampai waktu isya. Artinya waktu itu berjalan beisi dengan wiridan. Amun inya sebutingnya kita baca panat ya nang dodok tapah. Nah, madang isya akhirnya kosong, kada isi lagi, kada baca lagi karena teler kelapahan. Akhirnya terbuang waktu. Nah, orang bahari ya kayak itu, orang bahari itu satu saat pun waktu itu kadada nang kosong daripada amalan, kadada nang kosong daripada wiridan. Bila kada kawan mulut membaca wiridan ini panat lapah, di hati barang ingat dengan Allah, di hati barang ingat dengan Allah. Itulah orang bahari itu waktu 24 jam tuh kayak apa harus beisi zikir, beisi wiridan, beisi amalan, supaya waktu kita itu jangan sia-sia. Sekalipun kita itu dalam bekerja, sekalipun kita itu di dalam berusaha, itu fungsinya. Karena bila kita lagi anom tak biasa beramalan bewiritan, karena kita ditakdirkan Allah Ta'ala misalnya panjang umur, tuha. Nah, karena tuha kita ini kan kadang-kadang lagi kemana-mana, ada Tuhan ya. Kadang-kadang kemana-mana, di mana di rumah aja. Nah, bila kita kada terbiasa bewiritan, awak tuha, tenaga kurang, pikiran kurang, saraba kurang, lalu di rumah menghabiskan sehari itu ya namuyak. Nang dibaca kadada, akhirnya iya napa nyarikan lawan anak tuh, karena pusang, kada bisa amalan. Ya nang di rumah tuh lawan anak sarik, lawan cucu sarik, pusang. Menghabiskan sehari, mengadapakan bakadap menyiangakan pulang, bersiang mengadapakan pulang, hidup bosan, mati rakon. Modelnya dah. Nah, tapi kalau tak biasa lagi anu wiridan santai. Jam ini wiridannya apa, baca ini sembahyang subuh ini baca sampai jam 7 jam 8 baca sembahyang duha. Mas sembahyang duha kena buka dalail. Tuntong padat baca dalail, baca burdah, tuntong baca burdah, baca wiridan tasbih ke apakah sebarang sampai tengah hari. Kena jangan makan makanan sampai makan sembahyang, imbas sembahyang baca amalan pulang. Artinya menghabiskan waktu dari waktu ke waktu itu berisi kita, sehingga kita kada bosan hidup di rumah. Nah, itu perlu kita biasakan mulai lagi enom. Maksud lagi enom nang gagah kayak itu, maksudnya gagah, dan kita masih kawa kesana kemari. Biasakan kita mengisi waktu kita jadikan wiridan. Karena suatu saat kita panjang umur, nang kita hanya di rumah aja, nang kita hanya di kamar aja,
supaya kita tuh jangan bosan, karena banyak amalan nang sudah sanggup kita sanggup tuha kayak itu sanggup tuha. Nah amun nang kada ada bisi sanggup tuha iya dan dia di rumah duduk menyanyari kira anak talambat makan sari talambat ini sari, karena kita kada biasa lagi bisi amalan, bisi wiridan. Nah, jadi perlulah kita banyak bisi simpanan wiridan, amalan gitu, nah, menghilangi bosan dan malas. Wa minad dajri wal milal. Nah, dan daripada bosan dan moyak ada sama malas. Qala Ibnu Athaillah As-Sazili rahimahullah, berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sazili, lamma 'allamal haqqa minka wujudal milal lawana laka ta'at, manakala mengajarkan kebenaran daripada engkau dengan adanya bosan, Allah mewarnakan bagi engkau itu akan taat. Wa'lam anna lil awradi asaran kasiran fi tanwiril qalbi, ketahuilah bahwasanya bermacam-macam wiridan yang diamalkan itu akan banyak memberi bekas pada menerangi hati kita. Jadi semakin banyak kita membaca wiridan, semakin terang hati kita. Ya, nah akhirnya berbuah di hati kita tuh. Buahnya itu apa? Ketenangan, ketenteraman, dan kepekaan sosial. Wadabbatal jawariha, dan mendabitkan di dalam seluruh anggota. Nah, orang yang banyak bisi wiridan itu anggota tubuhnya ini kan akan terarah jurang. Mata pandangan terarah, telinga pendengaran terarah, tangan perbuatan terarah, terlebih-lebih mulut kita. Orang yang banyak bisi wiridan ini muntung ini kada lagi nasambarangan bepandir. Pandir itu seperlunya, bila keluar pandir bermanfaat, bila keluar dimuntung jadi doa, bila keluar dimuntung jadi nasihat. Itu buah daripada amalan-amalan yang kita baca, bekasnya tuh. Nah, tetapi apabila kita kada bisi amalan, kada banyak bisi wiridan, iya namun kita ini rajak salah. Kadang-kadang maksud kita tuh baik, cuma ketika kita berpandir, orang tersinggung. Ketika kita berpandir, orang menganggap. Padahal kita kada ada niat. Nah, kenapa? Karena muntung kita ini kada ada asar wiridan kita tuh kada ada asar wiridan. Sanunuh keluar di muntung, nang kada kakaruan, kada jadi faidah. Keluar di muntung, bahasa guru bahari apa ya? Mampalui ke jasiden, jadi pahala kada, jadi malah jadi dosa. Nah kayak itu. Tapi kalau orang berwirid, orang kada banyak pandir. Tapi ketika muntung keluar di mulut, jadi nasihat. Ketika keluar di mulut, jadi doa. Ketika keluar di mulut, jadi pepadah. Nah itu berkat daripada banyak wiridan yang kita baca. Walakin la yazharu, dan tetapi itu tidak nampak. Wa yata'akkadu 'indal muwazabah. Nah, tetapi semua itu hasil wiridan itu akan kita dapat ketika kita membacanya muwazabah. Muwazabah itu terus menerus membacanya itu pokoknya kada beambihan. Nah, wa tikrar, dan berulang-ulang. Pokoknya rancaki jama ulang, ada buahnya. Karena sudah dijanjikan juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu dalilnya. Barang siapa beramal sekecil zarrah pun khairan yarah, dia akan melihat hasil kebaikan dari amalannya itu. Walaupun sedikit amalan kita baca, akan berbuah bacaan kita itu berhasil. Nah, bermanfaat jarang. Cuma membaca tadi terus menerus berulang-ulang, jangan ampih tadi. Nya kayak orang menggoyang pohon,
pohon itu berbuah. Hendak memetik buah itu kada kawa tinggi, syaratnya tuh goyang aja, nah goyang aja. Akhirnya gugur aja. Itu di situ. Lalu di bahasa tasawufnya namanya amalan itu istiqamah ngarannya. Wa fi'lu kulli wirdin minha bi waqtin bi khassihi, dan memperbuatnya itu kalau bisa ada waktu tertentu kita. Yang paling nyaman tuh amalan tuh ya tengah malam. Jam 3 tuh nah atau jam 4 tuh bangun kita. Itu yang paling nyaman kita amalan tuh. Baca apakah, doa apakah. Itu rutin akan kita fokus lawan Allah Ta'ala, kita khusus berdoa lawan Allah. Amun siang ini macam-macam, kadang-kadang hanya satu mat Assalamualaikum jorang, satu mat Assalamualaikum jorang, karena masih banyak orang. Kadang-kadang kita kurang khusyuk. Tapi kalau malam itu nyaman kita berdoa lawan Allah Ta'ala, berwirid, hendak istighfar kah, hendak menangis kah, hendak minta apakah. Nyaman jam 4 itu orang ada dengan tahunya, orang guringan. Orang guringan. Jadi kita sediakan khusus waktu nang berwirid meminta kepada Allah. Fa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa narihi bi wazifil khairaj faj'al laka awradan tuwazibu 'alaiha bi awqatin makhsusah. Apabila engkau jasidin tidak mampu, tidak sanggup seluruh waktu engkau itu siang dan malam dengan segala kebaikan-kebaikan, jadikanlah wiridan engkau itu engkau kekali waktu khusus sembarang. Nah, kada kawa 24 jam kita tuh berzikir mengisi waktu, tetapi adalah satu waktu jasidin kita nang jam berapa nang kita tuh dengan Allah kaitana. Kita tentukan dalam 24 jam ada satu khusus jam khusus kita dengan Allah, jangan dengan makhluk. Jangan 24 jam tuh kita tuh dengan makhluk aja, jangan. Kita besokan sampai jam anu begawi ini, jam anu sampai jam anu gawi ini. Oh ya apa dengan Allah Ta'ala. Nah, khususkan jasidin satu waktu barang kita tuh dengan Allah. Nah, makanya juran yang paling nyaman tuh bangun jam 4 tuh nah, atau jam 3 sampai ke siang. Sudah gitu nah. Wiridan. Bila kada kau berjamaah di masjid atau di langgar, di rumah kita berjamaah. Pokoknya ada satu waktu kita itu khusus dengan Allah. Nah, itu sanggup kita nang paling khusus gitu dan. Wa taqliyahum mahma patatka li ta'ta dan nafsal muhafazah. Tujuannya adalah untuk membiasakan nafsu engkau untuk memelihara amalian itu. Wa mata ayastaminka nafsa innaka la tasmahu bi tarki auradika. Apabila suatu saat engkau putus asa dengan nafsu engkau, maka engkau janganlah memaafkan diri engkau dengan meninggalkan wiridan-wiridan itu hatta tatadarakka bil qada. Nah, bila sudah kita tuh mencintai amalan kita itu, mencintai wiridan kita itu rutin kita baca. Bila kita tuh sudah merasa hasilnya, kita bila tertinggal wiridan itu rasa sayang tertinggal nang amalah wirid itu, rasa berdosa, rasa rugi bila kita baca amalan nang itu. Nah, berarti itu sudah berbuah di dalam batin kita amalan itu. Nah, jadi tanda amalan itu sudah berikit di dalam hati kita. Bila kita suatu saat tertinggal kada tergawi atau jaka ibarat ilmu kada tertolak tu rasa rugi. Nah, berarti itu sudah mulai berbuah di dalam batin kita. Nah, maka bila wiridan sudah tinggal jasidin, maka dapatilah bil qada dengan mengqada. Boleh diamalkan, dibayari bedudi. Nah, bacaan itu malam misalnya, lalu udah tinggal, boleh diqada waktu siang. Bacaan itu siang, lalu udah tinggal, boleh diqada waktu malam, walaupun wiridan itu sunat. Nah, karena apa? Karena setiap wiridan yang rutin kita baca itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi batin kita. Itu boleh kita bayar, kita diqada waktu hari-hari yang lain. Karena kita indah, bekasnya itu hilang di dalam diri kita. Nah,
Badar illa bi awqatiha, agar segeralah kita mengerjakannya di dalam waktunya. Nah, jadi boleh kita. Wa qala sayyidi Syekh Abdul Rahman As-Sagab, man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Ujar Habib Abdul Rahman As-Sagab, kita itu hendaklah bisi wiridan. Bila kada berwirid bahaya. Apa? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang nang kada ada bisi wirid, orang itu seperti kerak, seperti warik. Nah, jadi jangan kita ni kada ada bisi amalan seperti buting, jangan. Adalah amalan nang khusus waktu apa dan kita baca tu nang kada beampihan gitu nah amalan. Nah, karena dia sedang bila kada berwirid itu warik. Bersembahyang tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Jangan sedih, harus berwirid. Nah, itu wirid nang simpel. Nah, wirid nang khusus itu kita ada bisi amalan satu khusus nang kita baca, nang jangan sampai ketinggalan. Wa qala ba'dul arifin al-waridatu min hasil aurat faman lam yakul lahu wirdun fi zahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Nah, ujar sebagian ahli arifin, orang yang sekira-kira wiridnya itu tidak ada di dalam zahirnya, maka dia tidak ada wiridan di dalam batinnya. Bila kita tu muntung ni kada ada amalan, batin kita tu kosong. Jadi mesi batin itu ya zahir. Mesi batin kita itu ya zahirnya. Nah, supaya zahir itu, supaya batin itu ada rahasianya, batin itu kita amalkan. Jadi intinya perbanyaklah kita membaca amaliyah, membaca wiridan, dan itu kita biasakan walaupun sedikit amalan kita itu. Nah, itu akan membekas di dalam diri kita. Summa qala wa 'alaika bisidqi wa luzumil wasti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolongi kita dalam taat amal ibadah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allah golongkan kita bersama-sama orang salih, qabul hajat dunia akhirat, mudah dalam segala urusan, panjang umur dalam taat amal ibadah, berikan keturunan pasangan yang salih dan salih. Wa ala hadhihi niyah wa ala ma nabi syaikhuna bi syarri nabi wa nabi syarri suratul Fatihah.